Kondisi Ridwan Kamil setelah resmi bercerai dengan Atalia Praratya bikin menyedihkan. Selain terpuruk, RK juga jatuh sakit karena harus menahan beban berat pikiran. Barudak akhirnya Kang Emil membuat permohonan permintaan maaf ya. Kalian baca aja lah ya, dia memohon maaf kepada semuanya. Dan ada ini nih satu poin yang bikin salfok ya, dimana dia mengakui bahwa selama pernikahannya 29 tahun dia banyak melakukan kekhilafan. Dan apa cenah coba yang tidak seharusnya terjadi? Ya bener ya, ini tidak seharusnya terjadi. Kalau misalkan kemarin setorannya nggak berhenti kalau kemarin setorannya nggak berhenti ya, ini si Lisa nggak bakalan pernah muncul ya. Dan juga kita nggak bakalan pernah tahu bahwa ternyata Akang ini suka memajukan UMKM. Sebenarnya isu tentang rumah tangga Akang ini sempat mereda ya, cuman kembali rame setelah Ibu Cinta tiba-tiba menggugat Akang ya. Dan setelah ada gugatan ini, muncul lagi nih isu bahwa ternyata ada iklan-iklan lain ya. Dan itu artis yang ramai kemarin dibahas, yang diduga itu adalah Aura Kasih. Kenapa dia? Ya soalnya banyak cocok loginya lah ya. Kalian juga tahu sudah berseliweran di media sosial juga. Nah, berhubungan ya dengan isi komentar yang ada di postingan terbarunya Akang ini ya, pantun-pantun, dimana kan sebelumnya ya beredar tuh jejak digital Kang Emil ya di X yang dulu mah Twitter, yang membuat pantun-pantun yang membawa nama Aura Kasih. Dan salah satunya yang bikin salpok itu pantun yang ada salah satunya menyebut asak, air, cucu. Nah itulah pokoknya mah kalian juga tahu lah ya. Sebenarnya mah orang bukan bermaksud julid ya, cuman gimana ya, ya yang kita tahu selama ini kan bahwa beliau ini ya dikenal dengan citra yang humoris, terus penyayang keluarga, selalu kompak dan lain-lain lah ya. Nah tapi ternyata di belakang itu ada sesuatu hal yang ternyata ya seganas itu. Dan intinya apa? Intinya kita tidak bisa melihat, menilai seseorang dari luarnya, perlakuannya ataupun mukanya ya. Karena apa yang ada di dalam isi hatinya kita tidak tahu ya. Kelihatannya mah baik itu, padahal mah ya hati nama misalkan teh apa gitu ya kan. Apalagi kalau sifat-sifat itu kan bisa disembunyikan ya. Salah satunya ini contohnya ya, dia kan memancarkan citra positif lah ya, tapi di luaran itu ada juga negatifnya gitu loh. Ya pokoknya mah gitu lah ya. Ada momen dalam hidup di mana bahasa tubuh jauh lebih jujur daripada pidato panjang lebar. 7 tahun lalu, dua tokoh sedang duduk di kursi panjang yang sama. Tapi mereka tidak sedang duduk dalam kesetaraan. Yang satu bicara dengan sungguh-sungguh, yang satunya sibuk sendiri. Dan hari ini, kursi itu berubah. Yang dulu diremehkan, kini jadi pemimpin tertinggi di Jawa Barat. Inilah kisah tentang karma, harga diri, dan caranya waktu menampar tanpa suara. Kamera mulai merekam saat Deddy Mulyadi sudah duduk. Tangannya memegang mikrofon dan sepertinya memang Deddy Mulyadi tengah menyampaikan pidato atau sebuah pesan kepada masyarakat yang duduk di depannya. Lalu masuklah Ridwan Kamil. Ia datang dengan wajah datar. Deddy berdiri, membungkuk, memberi salam penuh hormat. Namun, tanggapan Kamil bagaimana? Kamil terlihat kaku, dingin, dan senyum kecut untuk sekadar formalitas. Keduanya duduk di kursi panjang yang sama, tapi yang satu sedang berbicara, dan yang satu tidak memberi sedikit pun telinga. Kamil berbicara dengan orang di sebelahnya. Ia mengobrol, ia mengangguk, ia sesekali melirik jam tangan, seolah pidato Deddy hanyalah gumaman yang tak penting. Lalu datang ajudannya memberikan catatan. Kamil sibuk menunduk, mencoret-coret, menulis, membaca. Bahkan saat Deddy menyampaikan penutupan, ia tetap tenggelam di dunia kecilnya.
Baru ketika Dedi menoleh dan mengulurkan tangan, Kamil mendongak. Ia salaman, tapi tanpa rasa. Sebuah gestur yang sangat kecil, tapi menyimpan luka yang dalam bagi siapapun yang paham arti penghormatan. Tapi Dedi Mulyadi tidak membalas dengan kemarahan, baik dengan gestur ataupun mimik muka. Tidak pula dengan sindiran, ataupun dengan komentar negatif. Dedi membalas dengan kerja. Ia turun ke sawah, ke ganggang sempit, ke pasar becek. Ia mendengar sendiri keluhan warga. Ia menampung, mencatat, dan mengeksekusinya. Saat orang lain sibuk dengan wacana, Dedi sibuk dengan masalah masyarakat. Dan kini kerja itu dibayar dengan kepercayaan. Jabatan gubernur bukan sekadar hasil politik semata, tapi hasil pembuktian bahwa cinta rakyat bukan dibangun dari branding, tapi dari jejak langkah yang nyata. Sementara itu Ridwan Kamil, yang dulu dielu-elukan sebagai tokoh modern, pemimpin masa depan, kini berjalan di lorong yang lebih sempit. Rumah tangganya yang dulu tampak harmonis. Ridwan Kamil hidupnya berantakan dan hancur gara-gara dia keliru berdoa. Nah ini doanya Ridwan Kamil ya. Bisa dicek di akun Instagramnya dia, di bagian highlight. Ini doanya dia tuh. Tuhanku, aku tidak minta diringankan bebanku, tapi minta tolong dikuatkan punggung dan bahuku. Aneh dan sok kreatif. Gara-gara doa ini, dia dapat beban yang berat karena gak minta diringankan. Aneh. Terus kan ini juga yang keliru. Gak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan punggung dan bahu yang kuat. Aneh. Sebenarnya berdoa yang benar itu tuh udah dicontohkan dengan baik oleh Ayu Ting Ting. Itu doa yang sangat luar biasa. Simple tapi paten. Ya Allah lindungi. Bill Gates. Ya Allah sehatkan. Bill Gates. Ya Allah jaga. Bill Gates. Ya Allah sayangi. Bill Gates. Bill Gates sekarang jadi kaya raya gara-gara doanya Ayu Ting Ting, guys. Aneh. Jadi hati-hatilah dalam berdoa. Apa yang kita minta itu pasti bakal diwujudkan. Cari wording yang tepat, cari kata-kata yang tepat. Nggak perlu sok-sok kuat dan terlalu kreatif dalam berdoa. Innalillahi, sangat mengenaskan sekali nasib Ridwan Kamil setelah digugat cerai. Ibu Atalia atau Ibu Cinta sekarang dikabarkan dia terkapar sakit tak berdaya. Harus jadi pelajaran sangat penting dalam kehidupan kita ini. Khususnya para pejabat di Republik ini dan terkhusus lagi di Jawa Barat. Ya, lihat Pak, sampai seperti itu. Apakah ini benar atau tidak? Nanti kita ulik beritanya. Kenapa? Ini penting bagi pelajaran kehidupan kita. Ya, dan kita doakan. Ya, mudah-mudahan Pak RK cepat sembuh. Dah, doa terbaik mengiringi Pak RK. Meskipun dosa-dosa kepada warga Jawa Barat tetap dia harus tanggung. Ya. Korupsi BJB katanya kan harus juga dia tanggung. Sampai hancur dengan keluarganya Ridwan Kamil itu. Salah satu contoh setelah memimpin rusak luar biasa Ridwan Kamil. Ketika memimpin orang memuja dan memujinya. Setelah memimpin, beres memimpin, rusak. Karir politiknya rusak. Rumah tangganya hancur. Nih, kita coba baca beritanya. Apakah ini benar situasi Ridwan Kamil setelah resmi bercerai ya? Kalau nggak salah dia resmi bercerai dengan Ibu Atalia. Kita coba baca nih beritanya. Mana? Sempat dikabarkan sakit. Kondisi terkini Ridwan Kamil di tengah proses cerai dengan Atalia Praratya. Jadi ini beritanya ya, ketika proses cerai dikabarkan sakit. Dan sekarang setelah cerai juga ada yang mengkabarkan bahwa Ridwan Kamil terkapar, sakit, lemah tak berdaya. Kita coba baca nih. Sempat dikabarkan sakit, kondisi terkini Ridwan Kamil di tengah proses cerai dengan Atalia Praratya.
Proses perceraian mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan anggota DPR RI Atalia Praratia hingga kini masih bergulir di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Rumah tangga yang telah dibina selama 29 tahun itu berada di ujung perpisahan setelah Atalia Praratia resmi mengajukan gugatan cerai.